Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel Matematika IDN. Nah, kali ini kita akan kembali latihan mengerjakan soal tes intelijensia umum ya. Tes matematika sebagai persiapan teman-teman menghadapi tes CPNS 2021. Ingat teman-teman bahwa practice make perfect. Jadi semakin banyak latihan, maka semakin memantapkan teman-teman untuk mengikuti tesnya. Nah, dan semoga ya melalui latihan ini teman-teman bisa menjawab soal tes intelijensia nantinya dengan bagus, dan semoga teman-teman bisa menjadi salah satu pegawai yang diterima di PNS 2021. Amin. Nah, sebelum kita memulai soal-soal yang lebih sulit, ya, ada baiknya kita memulai dari soal-soal yang lebih mudah terlebih dahulu sebagai pemanasan nih, teman-teman. Oke, bagaimana soal pemanasannya? Seperti ini. Nah, diketahui dua bilangan kuadrat terkecil, jika dijumlahkan, kemudian dipangkatkan dengan bilangan prima genap, menghasilkan bilangan berapa gitu kan. Oke, kata kuncinya ini nih, bilangan kuadrat terkecil, dan kemudian dia dijumlahkan, kemudian dipangkatkan dengan bilangan prima genap gitu. Oke, bilangan kuadrat terkecil gampang ya, 1 dan 4. 1 kuadrat dan 2 kuadrat, 4. Oke, dijumlahin kan, berarti jumlahnya berapa? 5. Nah, kemudian dipangkatkan dengan bilangan prima genap. Oke, bilangan prima genap. Yo, ini kan merupakan bilangan genap, bilangan prima istimewa ya. Satu-satunya bilangan prima yang genap adalah 2 gitu ya. Karena bilangan prima yang lainnya kan, bilangan prima yang lainnya itu kan ganjil semua. Maka 5 dipangkatkan dengan bilangan prima genap yaitu adalah 2, menghasilkan 25. Oke, soal pemanasannya itu aja tuh. Nah, selanjutnya soal yang agak sedikit lebih lebih susah gitu ya. Tapi nggak susah banget nih, ini cuma menguji bagaimana cara berpikir teman-teman aja gitu. Oke, teman-teman, kalau misalkan menemukan soal yang seperti ini, ada baiknya teman-teman menyusun ulang soalnya gitu ya. Kalau kita lihat kan di soal ini kan sebenarnya sama ya, ada AC di bilang di penyebut AC, BC-nya juga ada, di sini juga ada BC, BM ada, BM, AM juga ada gitu. Nah, pertama kita urutin dulu tuh. Jadi bentuknya jadi seperti ini nih, AC kurang BM dikurang AM ya kan, ditambah BC. Nah, begitu juga sama yang penyebutnya kita susun, min AC terus ditambah BM terus ditambah AM terus dikurang BC. Nah, ini nih udah sama kan, yang bawah sama atas itu susunannya udah sama. Nah, terus kita bisa lihat tuh bahwa masing-masing ya, baik AC, BM itu baik di pembilang maupun di penyebutnya kan cuma berbeda tanda aja gitu. Nah, ingat, kalau dia berbeda tanda, kita bisa manipulasi jadi seperti ini. Yakni AC dikurang BM dikurang AM ditambah BC. Nah, kita tinggal kasih minus di sini, terus kita ubah nih jadi gini, AC dikurang BM ditambah AM, ya kan? Bukan ditambah ya. Kita lihat bahwa dia itu AM-nya kan positif. Oke, berarti dia dikurang AM nih. Oke, dia dikurang AM kurang AM. Oke, terus dikurang BC. Ya kan? Nah, berarti ini kan bisa kita coret nih. Yang di atas ini kita bisa coret, yang ini juga bisa kita coret karena sama. Berarti hasilnya berapa? Ini salah 1, ini min 1. Berarti sama dengan min 1 gitu. Nah, jadi yang penting itulah teman-teman urutin dulu, kemudian lihat apakah tandanya itu bisa dimanipulasi seperti ini, dan sehingga nanti soalnya itu lebih sederhana dan menjawabnya juga lebih gampang. Oke, lanjut ke soal berikutnya nih. Nah, ini nih, soal yang lebih sulit lagi ya. Kalau dipikir-pikir kan nggak mungkin mengerjakannya dari satu persatu ya, nggak mungkin kita kaliin tuh si P-nya berapa, cari nilainya, si Q-nya juga berapa. Nah, teman-teman harus tahu salah satu konsep ini, bahwa jika ada suatu pecahan P ya, pecahannya bernilai N per N kurang 1 gitu, N plus 1 gitu ya. Ingat nih teman-teman, kalau nilai N-nya naik, makin tinggi ya bebas, ya kan, N-nya bilangan bulat positif gitu kan. Kalau N-nya naik, maka nilai si P-nya juga akan naik juga, semakin naik juga gitu. Maka dapat dipastikan bahwa semakin tinggi nilai N-nya, maka nilai pecahannya si P ini juga makin tinggi.
Maka di sini kita bisa tahu bahwa kalau kita bandingin ya antara P dan Q gitu kan, P dan Q gitu. Kita coba bandingin nilai si P dan Q. Nah, kalau kita lihat ya, P itu kan berapa? P itu kan 32. Misalkan nih 32 per 33. Ya kan, kali nih berapa? 34 per 35. Dikali lagi dengan 35 per 36. Sementara si Q dia kan 36 per 37. Di sini dia 37 per 38. Terus dikali 38 per 39 gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kalau kita bandingin satu-satu nih, kalau kita bandingin, coba kita bandingin yang ini gitu kan, kita bandingin yang ini, terus kita bandingin juga yang ini gitu kan, yang ini sama yang terakhir gitu kan. Nah, kita lihat kan di sini bahwa yang ini ya, 32 per 33, 32 sama 36 nya nih kita lihat, kan lebih besar nih 36. Kalau menggunakan konsep yang ini, maka otomatis nilai si ini, si 36 per 37 pasti selalu lebih besar dibanding nilai yang ini, ya kan? Begitu juga ini, 37 per 38 pasti lebih besar dari 34 per 35 karena n-nya lebih besar gitu. Sementara yang ini juga sama, 38 per 39 pasti selalu lebih besar dari 35 per 36. Nah, maka dapat disimpulkan nanti bahwa pasti ya perkalian si P itu pasti lebih kecil dari si Q, ya kan? Pasti lebih kecil karena nilai si Q itu pasti lebih besar, ya kan? Kalau kita bandingin satu-satu kan lebih besar tadi. Maka kesimpulannya adalah P itu pasti selalu lebih kecil dari Q. Nah, yang penting teman-teman harus ingat nih konsepnya. Berapapun nilai n, jika terdapat suatu pecahan n per n plus 1, kalau n-nya makin besar, maka si P-nya juga nanti makin besar. Berarti jawaban di sini tadi yang B. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ini nih. Jika diketahui ya 3 kuadrat tambah AB-nya 10 dan B kuadrat kurang sepertiga AB-nya min 7 per 3. Ditanya A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, teman-teman, prinsipnya gini. Teman-teman jangan langsung mencari nilai A dan B masing-masing berapa gitu. Nanti pasti malah makin bingung. Coba nih. Coba bentuk yang ini kan ada pecahannya nih. Coba disederhanain aja gitu. Caranya gimana? Ya, coba kita tulis ulang ya. B kuadrat kurang sepertiga AB sama dengan min 7 per 3. Nah, karena ini pecahan kan ganggu banget gitu kan. Oke, kita kali aja sama 3 gitu kan. Supaya hilang tuh pecahannya. Jadi jadi gimana? 3B kuadrat kurang AB kan sama dengan min 7. Nah, kita juga punya nih 3A kuadrat tambah AB sama dengan 10. Ya kan? 3A kuadrat tambah AB sama dengan 10. Nah, ditanya apa? A kuadrat tambah B kuadrat kan? Ya udah kita jumlahin aja sama si 3B kuadrat, ya kan? Dikali AB sama dengan min 7. Nah, kalau kita jumlah, nemu nih 3A kuadrat tambah 3B kuadrat. Ini kan kalau dijumlah mati nih, AB plus min AB kan habis. Sedangkan 10 tambah min 7 kan 3. Maka nemu nih bahwa 3A kuadrat tambah 3B kuadrat itu sama dengan 3. Berarti kalau ditanya A kuadrat tambah B kuadratnya gimana? Ya udah gampang, tinggal dibagi 3 aja kedua ruas. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. Oke. Nah, selanjutnya ini nih soal terakhir ya. Soal terakhir nih, prediksinya gitu kan. Nah, jika diketahui X itu kan sembarangan bilangan bulat positif dan ditanya nanti nilai maksimum dari A tambah B tambah C. Nah, teman-teman kalau kayak gini, teman-teman harus menyatakan A-nya dan B dan C itu dulu dalam X dulu. Maksudnya gimana? Gini nih. Kita tahu ya bahwa gini. Dari persamaan kedua, ini kan persamaan duanya ya. Kita tahu kan bahwa berarti B itu kan sama dengan X dikurang A ya. Benar nggak? Salah, bukan itu ya. Bukan X dikurang A. Tapi B itu sama dengan A dikurang X gitu. Nah, terus kemudian kita substitusi ke persamaan 1, persamaan yang ini, ya kan, persamaan 1. Ya, 2A ditambah X sama dengan B. B-nya berapa tadi? A kurang X. Kurang X. Oke, kita pindahkan ke sini, yang ini kita pindah ke kanan gitu kan. Berarti
2A dikurang A sama dengan min X dikurang X. A sama dengan min 2X. Berarti kalau dari persamaan ini B-nya sama dengan berapa? B itu kan sama dengan A kurang X. A-nya min 2X. Berarti min 2X dikurang X. Sama dengan min 3X. Nah, dari persamaan 3 ya, persamaan 3 ini kan diketahui bahwa C itu kan nilainya sama dengan A tambah B kan. Berarti C-nya berapa? A-nya berapa? Min 2X ditambah B-nya berapa? Min 3X. Sama dengan min 5X. Nah, ternyata kalau kita total, kita jumlahin kan, ditanya nih A tambah B tambah C, itu kan sama dengan berapa? Min 2X ditambah min 3X tambah min 5X. Sama dengan min 10X. Nah, sedangkan yang ditanya adalah nilai maksimum gitu. Oke, nilai maksimum dari A tambah B tambah C. Kita tahu bahwa A tambah B tambah C itu kan min 10. Sementara diketahui X itu adalah bilangan bulat positif. Oke, bilangan bulat positif itu berapa aja? Berarti ada 1, ya kan? Ada 1, ada 2, ada dan seterusnya. Kok nolnya nggak termasuk, Kak? Gitu kan. Ingat, 0 itu kan bilangan netral ya. Nggak termasuk bilangan positif dan nggak termasuk juga bilangan negatif. Nah, maka kalau kita simpulkan, berarti nih, kalau misalkan kita substitusi X-nya 1, maka A tambah B tambah C-nya nilainya berapa? Kalau X sama dengan 1. Min 10 kali 1 kan, sama dengan min 10. Kalau kita substitusi 2, gitu. Berarti min 10 kali 2, min 20. 3, min 30. Nah, makin lama kalau makin X-nya makin besar, kalau kita lihat ya, makin X-nya makin gede, kita tahu ya bahwa A tambah B tambah C-nya makin kecil gitu kan. Otomatis nilai maksimumnya adalah min 10 gitu. Saat X-nya sama dengan 1. Maka dia dapat nih bahwa nilai maksimumnya itu adalah min 10. Gitu dia teman-teman. Oke teman-teman, itu aja pembahasan kita hari ini. Dan semoga pembahasan ini bisa membantu teman-teman mempersiapkan tes CPNS tahun 2021. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel ini supaya kita semakin rajin berlatih bersama. Kami akan semakin latih lagi untuk memberikan soal-soal latihan yang terbaru buat teman-teman semua. Itu aja teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.